Hewan melakukan migrasi tentu ada alasannya, untuk menghindari musim dingin dan untuk reproduksi. Nah, ikan salmon merupakan ikan yang terkenal dengan migrasinya untuk reproduksi. Terdapat 7 spesies salmon di dunia, 6 dari Samudra Pasifik dan 1 dari Samudra Atlantik. Meskipun dikenal sebagai ikan laut, tapi sebenarnya salmon hidup di air laut dan air tawar. Salmon merupakan ikan anadromus, yaitu lahir di air tawar tapi bermigrasi ke lautan, yang membuat mereka menjadi ikan yang menarik untuk dibahas. Siklus hidup salmon bermula di perairan tawar, tepatnya di hulu sungai. Di tempat ini, telur mereka menetas dan awal kehidupan dimulai. Bayi salmon yang baru menetas disebut alevins. Mereka masih berwarna merah dan mempunyai kantung yang melekat di tubuhnya. Pada fase ini, mereka hidup di antara tumpukan kerikil yang ada di dasar sungai. Lambat laun, kantung itu akan mengecil karena diserap oleh tubuh, dan ikan akan mulai sering berenang ke permukaan untuk mengambil oksigen dan mencari makan. Makanannya seperti plankton. Pada fase ini, banyak dari mereka yang akan mati, baik itu karena predator atau terseret arus sungai. Salmon yang berhasil bertahan hidup akan mulai muncul garis-garis vertikal dan bintik-bintik untuk berkamuflase. Warna mereka berubah menjadi keperakan. Sembari tumbuh, salmon akan mengonsumsi serangga air sebagai makanan utamanya. Mereka juga menjalani transformasi fisiologis yang disebut smoltifikasi, sebagai persiapan untuk bermigrasi ke laut. Di fase ini, mereka akan membentuk grup untuk memulai migrasi pertama mereka menuju lautan. Jarak menuju laut bukan jarak yang dekat, tergantung mereka dilahirkan. Ada yang harus menempuh perjalanan 2.500 km, dan ada juga yang menempuh hingga 3.000 km. Di perjalanan tersebut, banyak rintangan yang harus mereka lewati, terutama di muara sungai, di mana banyak predator yang sudah siap menunggu mereka untuk dijadikan makanan. Seperti bangau, anjing laut, dan manusia pun juga tidak mau tertinggal. Mereka yang selamat akan melanjutkan petualangan mereka di lautan. Ikan salmon memiliki kemampuan beradaptasi dengan air asin. Saat berada di laut, mereka akan meminum banyak air asin dan akan membuang kelebihan garam lewat insang dan urinnya. Ikan salmon akan menghabiskan banyak waktunya di laut, sekitar 2 hingga 7 tahun, hingga datanglah waktu mereka untuk bereproduksi. Biasanya, antara bulan September hingga November, namun tergantung spesiesnya. Pada masa ini, mereka akan kembali membuat kelompok migrasi untuk bertelur. Dan uniknya, para salmon akan bermigrasi ke tempat yang sama. Mereka lebih memilih bertelur di tempat kelahirannya dibanding sungai lain. Karena mereka tahu, tempat kelahiran adalah tempat terbaik untuk bertelur. Dan hebatnya, meskipun sudah bertahun-tahun dan sejauh apapun mereka berenang di lautan, mereka bisa mengingat jalan untuk kembali ke tempat asalnya. Muara sungai. Awal mereka untuk memulai perjalanan panjang, berenang melawan arus air. Salmon merupakan perenang yang hebat. Pada migrasi kali ini, mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sampai di tempat tujuan. Saat memulai migrasi, mereka biasanya akan berhenti makan. Tubuh mereka secara insting siap untuk bertelur dan akan melawan arus yang deras. Saking banyaknya energi yang dipakai, kulit ikan salmon akan berubah menjadi lebih gelap dan merah. Hal ini terjadi karena saat proses migrasi, salmon akan mengeluarkan sisa cadangan lemak yang mereka simpan. Semakin lama salmon bermigrasi, maka salmon akan semakin lemah. Tetapi mereka terus berjuang, karena masih ada banyak predator yang menunggunya juga di migrasi kedua mereka. Seperti beruang contohnya, yang sudah menunggu migrasi salmon sebagai pesta makan mereka. Beruang akan berdiri dan menunggu ikan salmon melompat ke arah mulut mereka. Pada masa ini, banyak salmon yang akan gugur dalam perjalanannya.
Tidak sedikit juga yang selamat, hingga akhirnya sampai ke hulu sungai. Sebuah tempat yang tenang dengan air yang jernih. Tempat terbaik untuk menitipkan telur-telur mereka. Ketika akan memulai bertelur, salmon betina akan mengepak-ngepakkan ekornya yang membuat kerikil-kerikil di dasar sungai akan tersapu, menciptakan celah untuk meletakkan telurnya. Warna telur bervariasi, dari orange hingga merah, dan seekor salmon dapat bertelur sekitar 8.000 butir. Saat telur-telur itu keluar, satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina kemudian akan menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil, lalu pergi bertelur di tempat lain. Telur harus diletakkan di bawah kerikil, di sekitar air yang dingin, dan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini, yang sebagian besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi di perairan akibat ulah manusia. Diperkirakan, hanya 10% dari jumlah telur selamat mencapai tahap ini. Setelah semua telur telah dibuahi, salmon jantan dan betina mengembara di perairan tersebut. Namun, karena kelelahan telah melakukan perjalanan yang panjang, mereka akan menjadi salmon yang disebut salmon zombie, yang perlahan-lahan akan mati. Badan akan mulai membusuk, kulit akan mengelupas, terkadang mereka juga akan berubah sedikit bentuk tubuhnya, dan kemudian kehilangan matanya. Ikan salmon yang mati akan menjadi makanan hewan-hewan di sekitarnya, atau juga plankton, dan plankton akan menjadi makanan ikan-ikan di tempat tersebut, dan nantinya juga menjadi makanan anak-anak salmon yang menetas beberapa bulan kemudian. Lalu siklus akan berputar kembali. Sebuah perjuangan menakjubkan yang dilakukan para salmon. Dilahirkan di air tawar, tumbuh besar di laut, dan kembali ke sungai untuk bereproduksi. Tiket sekali jalan, menuju kematian. Namun telah memberikan telur-telur mereka tempat yang terbaik untuk berkembang.